Jangan lupa subscribe dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel Titian Kehidupan. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya dengan saya buat video ini bukan untuk bermaksud mengajak Anda untuk takut ataupun bersekutu dengan para setan dan jin, karena Allah sudah melarang kita bahwasanya jin dan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Itulah, semoga para pemirsa menjadi yang lebih baik ke depannya dan menjadi manusia yang berguna. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, dalam episode yang kemarin sudah saya ceritakan pengalaman saya mengenai horornya Sungai Angker. Dan untuk saat ini akan saya ceritakan ulang pengalaman saya sendiri. Dan ini terjadi sekitar tahun 81. Waktu itu saya ingat betul, saya masih kelas 4 SD waktu itu. Jadi kisah awalnya itu bermula ketika hari Minggu. Seperti biasa, anak-anak sekolah kan libur ya. Jadi kita bermain, bersendagurau bersama teman sebaya. Nah, pada waktu itu hari Minggu itu yang lebih seru lagi, anak-anak seusia saya itu bermain kelereng. Istilahnya gundu, ada yang bilang gundu, ada yang bilang kelereng. Jadi di rumah saya itu, di daerah saya itu terkenalnya kelereng, seperti itu. Asiklah main dari pagi, nggak terasa sudah main. Semakin banyak teman, kita semakin riang gembira aja, seperti itu. Nah, jadi dalam cerita kali ini yang terjadi, yang saya alami itu waktu kelas 4 SD itu, ada sebuah kalender di rumah teman saya itu berhantu. Jadi saya sampai dihantui sampai 3 kali itu sama si kalender itu. Jadi dalam ulasannya, kejadiannya itu akan saya ceritakan dalam cerita kali ini yang berjudul Kalender Berhantu. Seperti yang saya ceritakan di awal, jadi ketika saya hari Minggu itu bermain-main sama teman-teman saya, bermain kelereng, itu ya asik lah pokoknya. Gimana sih ceritanya anak-anak bermainnya seperti itu, sudah asik yang kira. Nah, tanpa terasa ini siang sudah bergulir. Jadi bedok lohor itu sudah berbunyi. Nah, ini biasanya memang anak-anak itu zaman itu ya. Itu kalau sudah beduk berbunyi itu, para orang tua itu bingung mencari. Nah, seperti itu. Biasanya mereka disuruh tidur siang gitu. Kan beda kalau zaman sekarang ya. Jadi nggak ada istilahnya, ayo ini sudah beduk, ayo ini istirahat apa tidur siang atau gimana, itu kan nggak ada. Kalau zaman dulu itu suatu keharusan itu. Jadi anak-anak kecil tuh kalau sudah bedok lohor itu disuruh pulang. Ayo bedok, ayo ini tidur, ini sudah waktunya istirahat, seperti itu biasanya orang-orang tua itu. Nah, ketika itu sudah datang waktu bedok itu, saya juga seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah dipanggil, termasuk saya juga disuruh pulang gitu. Tapi orang namanya anak-anak, ketika saya pulang itu saya nggak langsung pulang ke rumah gitu loh. Jadi masih mampir ke teman saya seperti itu. Jadi kenakalan anak-anak zaman dulu itu terasa banget gitu loh. Disuruh pulang iya, tapi masih nggak pulang gitu loh. Jadi mampir ke rumah teman saya seperti itu. Jadi pulangnya itu memang satu jalur, tapi saya nggak langsung pulang, masih mampir ke rumah anak itu gitu. Dengan harapan nanti kalau tiba di rumah dia, kita itu bermain lagi gitu. Nah, tanpa kita sadari, saya sudah nyampe di rumah si anak itu, di teman itu, ternyata teman saya itu sama si ibunya ini disuruh langsung tidur. Ayo Dot, gitu. Namanya Dodi teman saya waktu itu. Jadi ayo Dot, ini sudah waktunya tidur, sudah siang, seperti itu. Ya akhirnya saya diminta pulang sama si ibunya.
wes saya kamu juga pulang, sudah waktunya tidur, seperti itu. Saya bilang ya, tapi dalam logat Jawa ya saya bilang G, seperti itu. Akhirnya saya pulang. Nah, tapi saya pulangnya itu bukan balik badan gitu loh. Jadi kan ketika saya datang itu mestinya kalau pulang itu balik badan gitu loh. Pulang. Saya enggak. Jadi terus ngikuti jalan itu tadi. Nah, sebenarnya jalan ini tadi yang akan saya lalui itu jarang dilewati orang seperti itu. Semacam apa? Semacam jalan yang memang sudah jarang kepake gitu, jarang dilewati orang. Jadi merupakan kayak gang sempit seperti itu. Gangnya itu nggak sampai semeter kok, sempit pokoknya lah. Itu kalau ada orang lewat itu aja sama berpapasan gitu, saling miring bedanya. Kalau nggak miring nggak cukup. Nah, jadi mungkin karena sempit itu, jadi gang itu jarang dilewati orang. Namanya anak kecil, ya saya lewat aja sudah nggak punya pikiran apa-apa gitu loh. Lewat. Nah, nggak saya sadari saya tuh lewat di samping rumahnya si Dodi ini tadi ya, teman saya itu ada kamar yang kebuka jendelanya. Jadi ya namanya anak kecil serba ingin tahu lah gitu. Ada jendela kebuka kamarnya, saya tuh melongok gini, jadi semacam kayak mau ngintip loh, padahal ya nggak ngintip sih, cuma ya sekedar lihat gitu aja. Nah, setelah saya lihat seperti ini tuh, pas saya tuh bertatapan sama kalender tuh. Nah, bertatapan sama kalender itu, dan tanpa sengaja juga saya langsung menghadap si gambar boneka gitu. Jadi ada seperti bukan boneka ya, seperti anak kecil lah. Jadi anak kecil, tanpa saya sadari itu saya langsung bertatapan muka gini sama si wajahnya anak kecil yang di kalender itu gitu. Dan yang terjadi itu, ini apa cuman penglihatan saya atau gimana ya? Itu si gambar anak tadi itu bergerak gitu. Ya maaf ya, bergeraknya itu seperti ini gitu. Saya terkejut, oh gitu. Terus saya ucap mata saya tuh. Saya lihat lagi, bergerak gini lagi. Itu sudah, jadi saya takut gitu. Wah, kok gini nih? Saya langsung hibrid pulang seperti itu. Sambil dada saya tuh sampai berdegup dan kencang ya. Apa itu tadi setan ya, saya gitu loh. Dia namanya kecil, langsung hibrid aja kencang, udah lari ke rumah gitu. Nah, setelah nyampe di rumah, saya cepat-cepat cuci kaki, mau naik ke tempat tidur, mau tidur gitu loh. Soalnya kalau nggak cepet-cepet tidur, bisa-bisa dipukul sama orang tua gitu. Akhirnya saya sampai di rumah masih dalam keadaan ini berdegup kencang ya. Saking takutnya tadi itu, terkejut lah gitu. Itu saya tidur itu pun nggak bisa langsung tidur gitu loh. Terbayang yang kalender yang tadi itu. Begitu sudah menginjak sore mau mengaji ya. Memang kalau cuma dulu tuh anak-anak kecil suka digiring untuk mengaji, ya bangun sore sudah waktunya mengaji ya, seperti itu. Jadi ketika sore itu pun saya mau dibangunkan itu, ternyata saya sudah bangun. Terus ditegur sama si orang tua saya, kamu nggak tidur tapi nggak bisa tidur, saya gitu, nggak bisa nyenyak tidur seperti itu, nggak bisa kesirap gitu katanya orang Jawa. Jadi saya nggak bisa nyenyak tidur. Apa kenapa? Ya nggak kenapa, saya gitu. Akhirnya sudah, saya langsung mandi, bergegas ke musola untuk mengaji. Nah, ini yang kejadian pertama. Tuh. Nah, akhirnya saya malam itu, ketika ya kalau zaman dulu itu kalau di kampung tuh anak-anak sukanya kalau habis belajar malam itu masih kumpul-kumpul lagi gitu, entah itu main main karet atau main apakah itu. Pokoknya kalau anak zaman dulu itu serba ada aja sudah acaranya seperti itu. Nah, jadi ketika malam itu, ketika anak-anak kumpul itu, saya cerita gitu, aku tadi dihantui ya gitu. Dihantui di rumahnya Dodi. Dihantui apa? Itu tanggalan tuh ya kalender ya. Itu bonekanya bisa gerak-gerak gini-gini, saya gitu cerita ke teman-teman. Kapan itu? Kok mau tadi siang, saya gitu. Anak-anak langsung tahu semua. Gitu. Gak ono setan awan-awan, gak ada hantu siang-siang itu gitu katanya.
oh iya saya, ayo sumpah saya gitu sampean. Teman-teman saya lagi-lagi gini lagi, lucu wah gitu, nggak percaya. Memang kejadiannya siang itu gitu loh. Ya, akhirnya saya, ya wes gak percaya, udah kalau nggak percaya saya gitu, kita tak diam sendiri sambil saya dongkol. Aku di demi tenang, saya dihantui sungguhan kok nggak percaya tuh. Akhirnya waktu berlalu, tibalah hari Minggu selanjutnya. Seperti biasa juga, ya kami bermain lagi, jadi ngumpul lagi. Sekarang ceritanya apa? Ceritanya main apa itu ya, main kejar-kejaran atau main petak umpet dan seperti itu. Nah, singkat cerita juga, waktu lohor seperti biasa itu sudah para orang tua itu berteriak, ayo pulang, sudah waktunya tidur, ini sudah lohor, sudah bedok gitu. Dan saya juga seperti itu, mengalami yang minggu kemarin itu saya alami lagi. Saya nggak langsung pulang, saya ke rumahnya si Dodi, nah itu. Tapi sudah nggak ingat loh ya, waktu yang kemarin saya diatur itu sudah nggak ingat. Jadi cuma sekedar saya kepingin pulang ke rumahnya Dodi gitu aja, udah ke rumahnya teman saya itu tadi gitu. Akhirnya saya pulang lewati si rumahnya si Dodi itu lagi, dan nyampe di depan pintu si Dodi ini sudah disambut sama ibunya gitu loh. Loh kok kesini lagi gitu, ke saya ibunya, kan waktunya tidur kok kesini lagi. Iya enggak apa-apa, saya langsung pulang gitu saya. Akhirnya saya pulang. Nah, ya itu tadi lah, saya nggak ingat kalau saya minggu kemarin itu dihantui di kamarnya si rumahnya Dodi ini yang melalui kalender hantu itu tadi. Nah, saya itu juga nggak sadar lewat gang sempit itu tadi gitu loh. Nah, setelah saya melewati kamar yang terbuka itu terbuka kembali, itu loh baru saya waktu ingat. Nah, saya kan kemarin dihantui minggu kemarin gitu ya, tapi namanya kecil ya. Waktu saya cerita malam itu ke teman-teman, ono setan itu awan-awan, nggak ada hantu itu siang-siang gitu katanya teman-teman. Akhirnya saya menguatkan, iya berarti aku itu cuman mungkin halusinasi ya, siang-siang kok ada hantu gitu. Akhirnya saya beranikan diri, sudah lewat ke gang sempit itu lagi gitu, kamarnya terbuka. Sudah tidak kira ada hantu siang-siang saya gitu. Udah saya jalan, sampai di depan jendela kamar itu tadi, saya penasaran, mau tak lihat lagi kalender itu, tapi saya takut. Tapi saya ingat sama omongan teman-teman, gak kira ada hantu siang-siang itu, udahlah percaya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melihat melongok jendela kamar itu tadi gitu. Saya ulangi lagi, akhirnya saya lihat lagi, beneran memang saya lihat lagi. Tapi saya melihatnya pelan-pelan, antara takut sama percaya omongan teman-teman kalau siang daerah nggak ada hantu gitu loh. Udah, saya beranikan diri nyok jendela. Bagaimana dengan cerita saya? Seru? Nantikan bagian kedua. Dan jangan lupa subscribe, bagikan, dan lonceng